Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang dugaan penyerobotan tanah dengan terdakwa Margareta Makaleu kembali digelar di Pengadilan Negeri Manado Kamis 6 November 2025. Ini merupakan sidang yang ke-10 dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yance Patiran SHMH dengan dua hakim anggota Ronald Masang SHMH dan Mariani Korompot SH. Agenda sidang hari ini memeriksa saksi verbalisan AKPD Dipola, mantan penyidik yang juga mantan PSK Nit 2 Direktorat Kriminal Umum di Polda Sulawesi Utara. Sidang kali ini diwarnai dengan adu argumen dan nyaris bergejolak antara saksi verbalisan yang dihadirkan jaksa penuntut umum dengan advokat Hanafi Saleh SH dan tim penasihat hukum Margareta Makaleu. Adu argumen tak bisa dihindari saat saksi verbalisan dicecar dengan pertanyaan terkait penambahan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pasal pemalsuan. Ditanya oleh advokat senior dan terkenal garang di ruang sidang Hanafi Saleh Esa terkait prosedur penambahan pasal dan apakah ada pemeriksaan saksi tambahan. Namun saksi verbalisan berbelit-belit dan cenderung sengaja tidak mau menjawab dengan pasti dan jujur sehingga terjadi argumen dan akhirnya harus diambil alih oleh majelis hakim. Ternyata terkuak fakta di persidangan bahwa penambahan pasal yang dimintakan jaksa di P19 tidak secara jelas dan tegas menyatakan pasal 263. Bahkan informasi yang sudah didapat tim penasihat hukum Margareta Makaleu bahwa saat jaksa mengajukan P19, pihak penyidik hanya menyodorkan formulir P19 dan mengosongkan pasal penambahannya. Penasihat hukum Margareta Makaleu juga berhasil memunculkan fakta bahwa ketika terjadi penambahan pasal, penyidik tidak pernah memeriksa saksi tambahan terkait pasal 263 pemalsuan surat, yang kini menjadi pasal yang didakwakan ke terdakwa Margareta Makaleu. Berikut ini kami tayangkan potongan-potongan fakta di persidangan yang berhasil terkuak saat Hanafi Saleh SH, penasihat hukum Margareta Makaleu, membombardir saksi verbalisan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengukuhkan bahwa penambahan pasal 263 unprocedural. Jadi bisa, nanti kan saudara bisa kasih kesimpulan bahwa dalam pemeriksaan itu tidak ada petunjuk untuk didampingi pemeriksaan hukum. Kan sudah dijawab itu berarti tidak ada jaksa. Karena ini yang mulia, jujur saja, kalau verbalisasi punya atau saksi yang tidak memahami aturan, kami tidak akan menanyakan pertanyaan semacam ini yang mulia. Tapi ini seorang kami penyidik yang kami tahu itu di luar kepala, sehingga kami wajib menanyakan dalam persidangan ini. Tapi saksi menanyakan jawab bahwa memang kalau saksi mengatakan bahwa tidak ada, selesai. Itu aja. Saudara tarik kesimpulan berarti tidak ada. Itu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, saya pikir kalau sudah jawab begitu ya nanti disimpulkan dalam pembelaan saja. Ya maksud tadi begini, mulia. Jawabnya kan sama. Sebelumnya kan saksi mengatakan bahwa sebelum diajukan dikembalikan di P19 itu gelar perkara. Tentu saja dalam gelar perkara ini ditemukan pasal 263. Meskipun oleh jaksa tadi menyatakan pasal lain, ditemukan oleh pasal 263. Sehingga pertanyaan kami, sebelum dinaikkan kembali untuk P21, apakah mereka ada melakukan pemeriksaan terhadap siapa pembuat? Ya itu tadi kan saya tanya dibilang tidak ada. Kan tidak ada. Jadi tegasnya memang itu tidak ada ya, tidak diperiksa ya, tidak diperiksa. Pertanyaan yang dikemukakan atau argumentasi yang dikemukakan, kenapa tidak mengajukan pra peradilan? Kami jujur saja, kami raja pra peradilan. Silakan. Maaf ya, kami senantiasa akan siap untuk menegakkan hukum dengan mengawali pra peradilan. Ketika kami mengikuti proses hukum yang ada pada tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan penetapan tersangka itu menurut kami adalah aneh. Menurut kami ya, maka kami memang siap untuk maju pra peradilan. Silakan itu. Kami tidak mengajukan ini karena berkas perkaranya setelah kami berkonsultasi dengan ini berkas perkara ya, semua proses verbal yang dilakukan itu hanya semata-mata menyangkut dengan pasal 167 begitu, 167 pada tingkat pendidikan. Dan kami juga jujur saja sudah ada beberapa informasi yang kami dapat di sana.
ini setelah Bapak tinggalkan unit itu, yang menyangkut dengan keterangan-keterangan ini, ya, nanti kami pertimbangkan apakah kami perlu ajukan atau kami perlu adukan. Itu. Ya, jadi sebagaimana fakta, kami bertolak dari sejak awal persidangan bahwa sejatinya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu kami temukan menyangkut dengan P19 dan P18. Ya. P19 dan P18 itu baik di dalam berita acara maupun dalam berkas perkara itu tidak dimuat, tidak ada. Ya. Sehingga kami berkesimpulan bahwa kami wajib hukumnya sebagai kuasa hukum, sebagai penasihat hukum daripada terdakwa harus tahu apa isi dan inti daripada P19 itu. Ya. Faktanya di dalam persidangan hari ini bahwa sejatinya menurut saksi verbalisam bahwa P19 itu ada petunjuknya. Ya, petunjuknya jaksa itu ada. Itu ada, tapi tidak ditunjukkan. Tidak ditunjukkan dalam persidangan ini. Dan oleh saksi verbalisam secara tegas menyatakan bahwa di dalam P19 itu tidak dimuat secara tegas dan jelas bahwa harus ditambahkan pasal 263. Ya. Nah, dengan demikian kami melakukan pertanyaan lanjutan kepada saksi verbalisam. Kalau memang itu sesuai dengan hasil gelar dan itu ditambahkan pasal 263, maka yuridisnya menjadi kewajiban penyidik. Ya, semestinya begitu. Menjadi kewajiban penyidik, wajib hukumnya untuk memeriksa tersangka ini dengan didampingi oleh penasehat hukum. Di mana diatur itu? Silakan periksa di pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu secara jelas dan tegas dimuat seperti itu. Namun faktanya tadi itulah sampai kita adu debat sedikit dengan saksi verbalisam yang ditanyakan memang semestinya ada atau tidak, saksi masih sempat menjawab dengan berbelit-belit sehingga kami mengambil suatu ketegasan jawab saja ada atau tidak. Dan kami kira itu, ya, itu yang memang fakta pada hari ini. Kemudian nanti kami tetap minta agar Dharma Gunawan itu kalau memang dia bisa diperiksa penyidik, diambil keterangan oleh penyidik pembantu, maka wajib juga hukumnya dia harus hadir memberikan keterangan dalam persidangan yang mulia ini. Harus dibawa sumpah agar benar-benar kami bisa cross-check semua keterangan-keterangan yang dimuat di dalam berita acaranya. Berikut ini pokok-pokok tayangan persidangan secara full. Upaya tim penasihat hukum terdakwa menggali fakta persidangan untuk menegakkan keadilan bagi terdakwa yang diduga dikriminalisasi. Ya, terdakwa bagaimana bisa ikut persidangan? Bisa ya? Oke. Sidang dibuka, dinyatakan terbuka untuk Desember 1976, jenis kelamin laki-laki, alamat lingkungan 2, Kelurahan Karobasan Selatan, Kecamatan Wanea, agama Kristen, pekerjaan Kepolisian Republik
pada unit atau kesatuan mana ini Pak? Izin yang mulia, sebelumnya saya menjabat sebagai PSK 2 Direktorat Kriminal Umum 2 Harda, tapi sekarang saat ini saya sudah bertugas di SPN Kalimantan sebagai inspektur. Terima kasih. Yang dimaksud ini pada saat memeriksa saksi dan tersangka sebagai PSK 2 Harda, PS Kadif 2 Harda Direktorat Kriminal Umum. di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara. Siap. Yang mulia. Agama Kristen. Sebelum saudara dimintai keterangan sebagai saksi verbalisan atau saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga tersangka atau terdakwa dalam perkara ini, saudara akan mengambil sumpah atau janji. Apakah saudara bersedia? Siap, bersedia yang mulia. Bersedia ya. Maka dari itu silakan saudara berdiri maju 2 langkah ke depan. Dan maju ke depan. Letakkan tangan kirinya. Agama Kristen Protestan ya. Tangan kanan 2 jari. Ikuti lafal janji yang saya ucapkan. Saya hanya melaporkan saudara yang berjanji ya. Demi Tuhan saya berjanji Kebetulan saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi verbalisan sebagai saksi verbalisan dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan Semoga Tuhan menolong saya. menolong saya. Amin. Silakan dari kembali ke depan. Terima kasih. Silakan dulu. Ya, kepada saudara saksi Bapak Deji, selanjutnya disebut saksi verbalisan ya, tidak dipanggil lagi nama lengkap. Saudara sudah mengantar janji, diharapkan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ya. Siap. Buat surutnya nyaman Pak. Siap. Oke. Dan kemudian kepada para pengunjung sidang, rekam silakan. Ya. Terus supaya persidangan tidak terganggu ya. Mengikuti persidangan ini bisa juga melihat pemberitaan perkara ini dan bisa memantau sejauh mana perkembangan perkara ini. Baik, kita lanjutkan ya. Saudara saksi verbalisan, apakah saudara pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa dalam perkara ini? Siap. Siap, pernah yang mulia. Pernah ya? Oke. Saudara sebagai penyidik, Siap. sebagai penyidik mendapatkan perintah tugas dari pimpinan. Siap. Saudara bersama penyidik pembantu atas nama siapa? Siap. Sesuai dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan oleh penyidikan, saya bersama dengan kurang lebih 4 orang anggota, karena setiap unit itu kita bagi dari kurang lebih 4 unit. Di antaranya siapa saja penyidik pembantu? Penyidik pembantu sesudah saya yaitu Aibtu Suyono. Aibtu Suyono, Kemudian ada Bribka Frisko Inarai, Bribka siapa? Frisko Inarai, Bribka Frisko Inarai, lalu ada Andi Amsal, Andi Amsa dan masih ada yang satunya. yang satunya kalau tidak keliru itu Brigadir Kristianto Sibu. Brigadir Kristianto Sibu. Saudara melakukan proses penyidikan ya, tingkat penyidikan tadi ya, berdasarkan surat perintah penyidikan. Siap, berdasarkan surat perintah. Di dalam surat perintah penyidikan sebelum keluar berarti ada laporan polisi. Ya, penyidikannya kan begitu, baru dilakukan lit dan lit. Yang saudara ketahui, laporan polisi ini yang melaporkan itu siapa? Apakah masih ingat? Jadi yang mulia untuk laporan polisi yang untuk kami sebagai penyidik biasanya laporan polisi yang menerima itu dari pihak SPKT. Kemudian ketika sudah jadi laporan polisi itu disalurkan kepada pimpinan oleh Direktorat, lalu dia ke Kriminal Umum, ke Umum, kemudian dari Direktorat Kriminal Umum oleh pimpinan menyalurkan ke Subdit mana.
misalnya Kasubdit 2 Harga, baru Kasubdit 2 yang akan memberikan saya sebagai kanitnya dan akan dipilih mungkin kanit 2 yang tangan demikian. Ya, itu secara umumnya. Lanjut, setahu saudara saksi yang melakukan proses penyidikan itu, laporan polisi ini mengenai apa kasus? Siap. Untuk laporan polisi, seingat saya bahwa laporan awal dari laporan ini adalah laporan penguasaan lahan tanpa hak atau penyerobotan. Kemudian berdasarkan kita lakukan penyelidikan, surat perintah penyidikan dan sesuai dengan Perpol 6 2016 pasal 9 kita lakukan gelar. Ternyata gelar ada dugaan peristiwa pidana. Ketika ada dugaan peristiwa pidana, kami sebagai penyidik dan penyidik pembantu melakukan upaya paksa untuk pemanggilan dan dilakukan BAP kepada para saksi termasuk dengan tersangka sebelum kita periksa sebagai tersangka, kita periksa saksi dan kita gelarkan dengan penetapan tersangka mungkin akan berkas perkara. Ketika berkas perkara kita jilid, kita kirim, seingat saya kita kirim ke pihak JPU memberikan pengembalian berkas 1819 dengan bahasa kalau saya tidak keliru bahwa agar supaya penyidik menambahkan pasal, dan karena kami juga kurang mengerti, kami lakukan koordinasi kalau tidak salah kurang lebih 3 minggu kemudian karena banyak perkara kita koordinasi dengan pihak penuntut dan ada berita acara koordinasinya kalau tidak salah itu di bulan Juni kita lakukan koordinasi, dan dari koordinasi dan petunjuk jaksa itu sesuai dengan aturan resmi yang ada di penyidik Perpol 6 2016 kami laporkan ke Kapolres Sidik dan kita lakukan gelar perkara. Dan dari hasil gelar perkara itu kemudian para peserta gelar berpendapat bahwa atas petunjuk jaksa dari fakta yang kami tuangkan dalam pemeriksaan itu ada pasal lain yang perlu ditambahkan, dan ketika digelarkan itu kemudian ditambahkan pasal nomor 3. Demikian. Itu pada saat digelar itu pada saat dalam proses gelar penyelidikan mau dinaikkan ke tahap penyidikan atau pada saat penyidikan mau menetapkan tersangka penambahan pasal itu. Siap, itu yang mulai. Jadi untuk perkara ini gelar yang terakhir yang saya sampaikan tadi itu sudah dalam tahap penyidikan, karena kan perkara sudah kita tahap 1. Jadi sudah melewati dulu penetapan tersangka juga sudah dilaksanakan. Ini karena petunjuk jaksa yang menyatakan agar ditambahkan pasal. Berarti mulai dari tahap surat perintah penyidikan, kemudian penetapan tersangka, itu masih kasus penyerobotan. Siap. Begitu. Siap. Keluar penetapan tersangka, barulah ada penambahan pasal berdasarkan petunjuk penuntut umum. Siap. Jadi ya perkara dikirim dulu. Silakan saudara maju. Saksi verbalisan penyidik dan juga Siap yang mulia. terima kasih. Coba ke depan, saudara saksi. Ditunjukkan kepada saksi untuk apakah ini surat perintah penyidikan? Ya benar. Benar ya? Di sini menyebutkan tentang tindak pidana apa itu? 167 ya. Nah, ini sedikitnya kalau ini laporan polisinya ya. Laporan polisinya sudah seperti itu. Kemudian surat perintah penyidikannya masih 167. Surat perintah tugas penyidikan ada nama Bapak juga di sini. Masih 167 di bawah. Ya. Kemudian surat perintah dimulainya penyidikan sudah pasal berapa ini? Masih 167 ya. Jadi selanjutnya surat perintah dimulainya penyidikan, surat penetapan tersangka pasal 167 penetapan tersangka ya. Oke. Baik, silakan dulu. Jadi sudah ditunjukkan kepada saksi verbalisan mulai dari
Kalau laporan polisi tadi pernah lihat? Siap. Pernah ya? Siap. Seperti itulah laporannya. Masih dalam tahap penyerobotan pasal 167. Surat perintah penyidikan juga masih 167 dan juga penetapan tersangka juga masih 167. Kemudian saudara terangkan bahwa setelah penetapan tersangka diberikanlah ya penetapan tersangka tersebut kepada penuntut umum, bisa dalam penuntut umum atau jaksa ya, masih dalam tahap jaksa. Kalau yang sidang ini penuntut umum, kalau yang masih dalam tahap penyidikan itu masih jaksa. Mereka yang memberikan petunjuk untuk menambahkan pasal lain. Pasal apa yang dimaksud itu? Ini nomor, jadi kita menjelaskan dalam forum gelar perkara sesuai kronologi dan fakta-fakta yang kita tanyakan baik pada saksi termasuk juga tersangka. Ya. Jadi dalam fakta-fakta itu peserta gelar menyampaikan dari hasil paparan penyidik dan analisa penyidik beserta keputusan seluruh peserta gelar ditambahkan pasal 263 karena dalam hal ini kami menampilkan bahwa dasar surat dari pihak tersangka kita sandingkan dengan alat bukti ini, kemudian kita sampaikan kepada peserta gelar. Karena surat ini sudah digunakan, kan ada juga dalam BAP itu memang diakui oleh tersangka bahwa dia yang memasang dan melarang itu dalam BAP. Karena itu dasarnya sehingga peserta gelar menilai dan mengambil kesimpulan agar supaya ditambahkan pasal 263. Ya, itulah historinya. Selanjutnya pemeriksaan sesuai dengan BAP yang ada. Apakah ada baik saudara ataupun penyidik pembantu, ada 4 orang tadi, ada menanyakan kepada saksi-saksi dan juga tersangka sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan? Seingat saya yang menjadi dalam konteks awal pemeriksaan itu kita belum pernah menanyakan tentang pemalsuan terhadap saksi maupun tersangka. Nanti setelah ada petunjuk itu yang saya sampaikan tadi baru fakta-fakta itu yang menjadi kesimpulan. Ada ditanyakan setelah ada petunjuk dari jaksa, ya. Kemudian ada ditanyakan kepada saksi tentang perkara atau pasal pemalsuan tersebut. Karena lihat ya, dalam ini sampelnya saja. Saksi Ruli Gunawan sebagai saksi pelapor, kebetulan beliau ada di belakang sebelah kanan, diperiksa pada hari Jumat tanggal 17 Maret tahun 2025. Dia diperiksa di sini tertulis tentang tindak pidana penyerobotan tanah pasal 167 sesuai dengan laporan nomor 182 tanggal 27 Maret 2024. Itulah dasar dari pemeriksaan. Di dalam keterangan-keterangan ini sampai dengan dasar juga pemeriksaan saksi tambahan tanggal 7 Mei 2025. Di sini belum tergambar adanya tindak pidana pemalsuan. Atau bisa saksi tunjukkan di mana ada pertanyaan tentang pasal 263 tersebut. Kan tadi 167 dasarnya kan? Ya. Nah, sini. Bisa saudara jelaskan? Siap. Izin menjawab yang mulia. Jadi untuk penambahan pasal itu perlu kami sampaikan tadi bahwa itu berdasarkan ketika ada petunjuk dan kita dapat koordinasi. Dan setahu saya memang untuk berita tambahan terhadap korban sudah sempat kami tanyakan, yaitu Pak Ruli Gunawan. Tapi kepada saksi yang lain memang kemarin kita belum sempat tanyakan, termasuk kepada tersangka. Seingat saya kita belum sempat tanyakan. Begitu. Bukan Pak Liho, bukan 167, 263. Kan penambahan pasal dari 167 ke 263. Nah, pertanyaan saya, 263 sudah berapa saksi yang diperiksa? Siap ini ya. Kalau untuk penambahan pasal, saya ingat saya kita tidak sempat memeriksa saksi yang lain. Oh, tidak sempat. Itu
Cuma waktu yang awal yang saya ingat yang ada DP kalau itu Oke, waktu pemeriksaan terdakwa, apakah ada ditanya tentang gambar itu, tentang pemalsuan terhadap terdakwa? Ini yang mulia, seingat saya itu di BAP kita tunjukkan ada bukti gambarnya. Tempat kita juga tanya nomor register kalau tidak salah kepada tersangka, tapi tersangka tidak tahu kalau seingat saya jawabannya seperti itu. Jawabannya tidak tahu ya? Iya. Akan terus satu pun. Terima kasih yang mulia, atas izin yang mulia kami mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi Perbalisam. Saksi sudah disumpah ya, memberikan keterangan. Kami juga sudah mendengar keterangan dari berbagai saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini, sehingga kami minta saksi juga dapat memberikan keterangan yang benar dan sebenar-benarnya demi untuk membuat terang perkara ini dalam persidangan yang mulia ini. Ya. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa ada petunjuk jaksa P18 dan P19 menyangkut dengan pasal 263. Pertanyaan kami, apakah dalam satu kebiasaan proses perkara pidana petunjuk P19 dan P18 itu dilampirkan dalam berkas perkara atau tidak? Cukup itu dulu, Pak. Izin menjawab yang mulia. Ya. Dari kuasa hukum terdakwa. Pertama, jadi tadi kuasa hukum menjawab bahwa penuntut umum menyampaikan agar supaya menambah pasal 263. Menurut saya itu keliru karena di situ tidak menaruh pasal. Tidak menaruh pasal. Tambahkan pasal lain tapi tidak secara spesifik menjelaskan 263. 263. Itu nanti kita gelarkan dan itu keputusan gelar. Gitu ya. Ya, terus. Kemudian untuk P18 dan P19, kami sebagai penyidik tidak menjadi kewajiban untuk memasukkan dalam berkas, kecuali misalnya panggilan termasuk T4 penunjukan jaksa kita masukkan. Tapi kalau untuk petunjuk, karena bisa saja dalam satu perkara ada petunjuk sampai 2-3 kali. Jadi kami tidak, itu menjadi arsip di rekening kami di Direktorat Kriminal Umum. Oke, pertanyaan. Kalau sebagaimana jawaban saksi mengatakan bahwa dalam P19 itu tidak ada petunjuk secara spesifik yang mengharuskan bahwa penyidik itu harus menambahkan pasal 263, begitu ya. Jadi tidak dibuat secara spesifik dalam P19 dan 18. Ya. Nanti sesuai dengan hasil gelar perkara. Ya. Pertanyaan kami, apakah yang dimaksud dengan gelar perkara itu atau hasil koordinasi itu, apakah itu suatu surat yang berbentuk atau sifatnya rahasia atau sifatnya biasa? Izin menjawab yang mulia. Kalau petunjuk jaksa, menurut pemahaman kami penyidik itu bersifat rahasia karena itu ditujukan kepada tidak semua penyidik boleh mengetahui. Yang menangani saja yang harus berkewajiban mengambil dan melihat apa petunjuknya. Kemudian perlu kami tambahkan juga untuk menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa, karena kami sebagai penyidik pernah juga ikut dalam gelar perkara. Pasal yang dilaporkan adalah pembunuhan 338. Ketika berproses fakta penyidikan ternyata terjadi 340 ada direncanakan, tapi di laporan polisi hanya pembunuhan 338. Dan kami mengirim berkas perkara yang diterima karena sesuai fakta dan kronologis yang kami temukan. Jadi itulah sehingga kami patut gelarkan dan berdasarkan dengan peraturan kepolisian nomor 6 tahun 2019. Pertanyaan kami, lanjut, ketika dilakukan gelar perkara, penyidik tentu saja dilibatkan dengan unit-unit lain, ya. Ketika itu, setelah ada kesimpulan gelar perkara bahwa sejatinya ditambahkan pasal 263, apakah ketika itu saudara selaku penyidik, selaku kami, ya,
ada melakukan pemeriksaan terhadap siapa yang membuat surat yang diduga palsu tersebut pada ayat 1. Namun faktanya sekarang kan lompat langsung kepada ayat 2. Siapa? Apakah yang membuat atau yang melakukan surat tersebut pernah dilakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap mereka? Jadi menjawab yang mulia, pertanyaan dari kuasa hukum perlu kami jawab, yaitu berkas perkara dikembalikan karena menurut pendapat hakim, pendapat jaksa bahwa ditambahkan pasal lain. Jadi kami paparkan di gelar. Ketika ditambahkan pasal lain, kami susun dalam analisa yuridisnya, kita tambahkan pasal 23. Dan ketika kita kirim lagi ke JPU dan JPU mengembalikan dengan P21, berarti kan kalau menurut jaksa mengembalikan itu bahwa harus ditambahkan pasal 263 ayat 1 dan 2, berarti kami akan laksanakan karena petunjuk tidak perlu satu kali kan tidak mau sementara. Tapi ketika kami gelar, kami ramu makanan ini dengan pasal 263 ayat 2 dikirim ke jaksa dan jaksa membalas dengan P21 dan kami rasa penyidik sudah sesuai dengan aturan KUHP. Demikian. Jadi kalau petunjuk itu yang oleh jaksa di dalam P19 itu kan tidak dimuat, secara spesifik kan tidak dimuat pasal 263, hanya pasal lain, ya kan? Kemudian alasan yuridis apa sehingga itu ditambah 263? Apakah memang atas dasar hasil gelar itu semata? Ini menjawab juga. Jadi pertanyaan dari kuasa hukum ini kan menyangkut tentang kewenangan penyidik. Termasuk ini akan menanyakan tentang, kalau perlu berarti saya menjelaskan semua yang menghadiri dalam gelar, termasuk eksternal dan internal, propam bikum di kuasa. Jadi saya rasa ketika ditanya kepada saya, memang karena juga saya sudah saya agak lupa. Yang seharusnya Pak kuasa hukum melakukan upaya di pasal 77, silakan di peradilan misalnya kepada kita waktu itu supaya kita uji. Yang seharusnya kan seperti, karena saya kalau mau diseringat sehingga saya yang gelar 8 orang dan sewaktu saya kali bukan cuma satu perkara yang saya gelarkan. Jadi kalau nanti saya jawab saya tidak ada dokumen, karena saya juga sudah pindah di SPN, jadi saya untuk memberikan lebih spesifik tentang kenapa 263 siapa-siapa itu saya rasa belum tepat yang mulia, mohon izin. Saudara tidak bisa menjawab itu. Bukan tidak bisa Pak, tapi karena izin yang mulia, tapi kewenangan yang saya sudah terbatas. Ketika saya masih kanit, saya masih bisa mengambil berkas dan saya bisa membaca lagi. Tapi sekarang saya karena bertugas sudah pindah ke SPN, jadi mohon maaf karena perbarisan juga ini sebenarnya saya berkenan kemarin saya juga berpikir jangan sampai ini tidak terjadi lagi karena saya tidak bisa menjamin untuk kehadiran karena saya lagi banyak tugas. Demikian. Oke, kalau jawaban saya seperti itu nanti disimpulkan saja ya di dalam ini. Kemudian pertanyaan lanjutan. Apakah ketika hasil gelar itu, kesimpulan gelar itu, kami pertegas saja ini, kesimpulan gelar perkara yang tadi dengan dimuat atau ditambahkan oleh penyidik pasal 263, ya, itu kan kesimpulan gelar ya, pasal 263. Kami minta ketegasan saksi selaku penyidik. Apakah ketika itu ada upaya penyidik untuk memeriksa kepada siapa selaku pembuat surat yang diduga palsu menurut penyidik sehingga itu dimasukkan siapa orangnya dan apakah orang itu pernah diperiksa atau enggak? Saya rasa ini seperti jawaban saya tadi bahwa pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa yang ingin menanyakan dari ayat 1 siapa yang mau, tapi kan saya sudah sampaikan tadi dalam proses di KUHP mengatur ketika petunjuk jaksa kita laksanakan dengan gelar perkara dan sudah ada pasal lain yang diberikan oleh hasil gelar perkara dan kita membuat dalam resume analisa yuridis dan kita kirim kembali berkas itu dan diterima kemudian diberikan P21
P21 saya rasa saya tidak perlu lakukan lagi yang lain karena sudah P21 berarti berkas dianggap sudah lengkap. Ya, saya pikir kalau sudah jawab begitu ya nanti disimpulkan dalam pembelaan saja. Ya maksud kami begini, ya. Jawabnya kan sama. Sebelumnya kan saksi mengatakan bahwa sebelum diajukan dikembalikan P19 itu gelar perkara. Tentu saja dalam gelar perkara ini ditemukan pasal 263, meskipun oleh jaksa tadi menyatakan pasal lain, ditemukan oleh pasal 263. Sehingga pertanyaan kami, sebelum dinaikkan kembali untuk P21, apakah mereka ada melakukan pemeriksaan terhadap siapa pembuat? Ya itu tadi kan saya sudah tanya dibilang tidak ada. Kan tidak ada. Jadi tegasnya memang itu tidak ada ya, tidak diperiksa ya, tidak diperiksa. Pertanyaan kami lanjutan. Ketika dalam gelar perkara itu ditemukan dan atau ditambahkan pasal 263 oleh para peserta gelar, maka pertanyaan kami, tahukah saksi pasal 263 itu ancaman pidananya berapa tahun? Dengar yang mulia, itu pasal 263 namanya 6 tahun. Ancamannya 6 tahun dan pasti itu sangat diketahui oleh saksi. Tapi dalam persidangan ini kami mohon izin, kami harus menanyakan karena ini ada kaitan. Kalau demikian, ketika dinaikkan itu atas dasar, kan tidak ada dalam berita acara ini jelas sudah ditanyakan oleh majelis hakim yang mulia tadi bahwa memang tidak ada ya, tidak ada penambahan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun terdakwa itu menyangkut dengan pasal 263. Hanya dalam yang ada itu hanya dalam resume dan dalam sampul perkara. Itu kalau di dalam ini. Namun selain itu tidak ada. Sudah ditunjukkan juga di dalam persidangan tadi di hadapan majelis. Maka pertanyaan kami, apakah ketika itu masih ada petunjuk jaksa bahwa karyanya ini sudah menyangkut dengan pasal 263 yang ancaman pidananya 6 tahun atau di atas 5 tahun, maka ada petunjuk lain oleh saudara jaksa penuntut umum wajib harus didampingi oleh penasihat hukum dalam kaitan dengan pemeriksaan pasal 263. Ada atau tidak? Jadi pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa untuk petunjuk jaksa bahwa karena ini sanksinya sudah 6 tahun, apakah penyidik tidak menunjuk kuasa hukum? Jadi perlu kami sampaikan lagi kepada kuasa hukum daripada terdakwa bahwa ketika ada yang kurang berkas perkara yang dikirim ke jaksa, berarti jaksa wajib memberikan kepada kita juga petunjuk penyidik harus lakukan ini yang kurang. Tetapi ketika itu dasar kita kirim sudah P21 menurut jaksa dan itu dasar kita sesuai KUHP yang nomor 1 tahun 81 menyatakan demikian. Kenapa kalau sudah P21 saya harus usik lagi ini berkas? Kira-kira demikian yang mulia. Saya tidak menanyakan setelah P21. Jadi saksi harus menanggapi juga pertanyaan saya secara jeli. Saya menanyakan kan pengembalian berkas. Setelah petunjuk itu kemudian gelar perkara ternyata dimuat pasal 263. Dikembalikanlah kepada jaksa penuntut umum. Maka pertanyaan saya, apakah ada petunjuk lagi dari jaksa penuntut umum bahwa ini sudah menyangkut dengan pasal 263 yang ada kaitan dengan ancaman pidananya di atas 5 tahun atau presnya 6 tahun pasal tersebut, maka apakah ada petunjuk jaksa lagi? Jadi jawaban ada atau tidak? Cuma itu saja ya. Saksi. Itu menjawab yang mulia. Untuk petunjuk jaksa ada. Waktu itu saya diundang dan melihat Pak Kani tolong lihat di aplikasi. Aplikasi itu termasuk koneksinya dengan mungkin dengan pengadilan.
bahwa berkas perkara nomor sekian, laporan polisi nomor sekian sudah dinyatakan lengkap, sudah P21 dan itu, dan saya langsung mengambil P21-nya. Jadi kalau petunjuk jaksa ada, tapi hanya untuk seperti yang saya sampaikan melalui aplikasi. Mohon izin yang mulia. Kiranya saksi tidak berbelit-belit lah. Pertanyaan kami simpel saja kok. Iya kan? Sangat simpel pertanyaan kami. Ada petunjuk jaksa kembali untuk meminta kepada penyidik agar ini sudah menyangkut dengan adanya pasal 263 sehingga wajib hukumnya sesuai dengan pasal 56 KUHP. Wajib hukumnya dan kewajiban itu ada di pundak jaksa dan atau penuntut umum. Itulah sehingga kami tanyakan. Karena kami dalam berkas perkara ini tidak pernah didampingi yang menyangkut dengan pasal 263. Begini saja, apakah penyidik pada waktu pemeriksaan setelah dirubah menjadi 263 karena ancaman hukuman 6 tahun, apakah ada menurut supaya didampingi penasihat hukum? Ya, begitu kira-kira pertanyaannya dari penasihat hukum. Terdakwa, tolong didampingi penasihat hukum. Izin yang mulia izin menjawab. Jadi seingat saya perkara ini berjalan bahkan sampai saya terakhir mengutar dua saya tidak pernah bertemu dengan kuasa hukum dari terdakwa ini. Bahkan yang sering mendampingi saudara, kami sudah beberapa kali menawarkan agar supaya didampingi, tapi biasa didampingi oleh saudara. Ada kakak beradiknya perempuan yang sering datang dan ketemu dengan saya. Nah, memang ketika ada petunjuk jaksa bahwa kita cari pasal lain, kita sudah tidak lagi menunjuk karena ketika saya sudah sampaikan tadi, kita kirim berkasnya sudah P21. Jadi kalau kuasa hukum harus memaksa ada petunjuk, memang sudah tidak ada. Atau mungkin ada petunjuk baru dari kuasa hukum, saya mau dengar. Kami tidak memaksa. Ini mekanisme hukumnya. Jadi saudara saksi tidak perlu menjawab terlalu berbelit-belit yang kami tanyakan itu adakah petunjuk jaksa menyangkut petunjuk jaksa sebelum P21 itu setelah ditambah pasal 263 itu adakah petunjuknya, karena ini wajib ya hukumnya. Kita sama-sama tahu. Ya wajib hukumnya bahwa itu harus didampingi oleh penasihat hukum terhadap seseorang yang diperiksa dengan pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Makanya kami tanyakan kepada saksi, apakah itu ada petunjuk? Jadi menyangkut dengan pasal itu saja loh saksi. Dia menjawab itu ya. Saya rasa saya datang ke sini berdasarkan undangan verbalisa. Dan saya tahu untuk verbalisa itu keabsahan saya memeriksa dalam berita acara. Apakah dalam pemberian keterangan itu ada paksaan, ada pelanggaran HAM? Jadi kalau berbicara masalah materi, saya pikir seharusnya kuasa hukum terlambat, harusnya dibukalah kita secara peradilan supaya kita buktikan. Kalau saya menjawab ini percuma karena Ya jadi begini. Jadi dia tidak menjawab. Ya. Jadi bisa nanti kan saudara bisa kasih kesimpulan bahwa dalam pemeriksaan itu tidak ada petunjuk untuk didampingi penasihat hukum. Kan sudah dijawab begitu berarti tidak ada dari jaksa. Karena ini yang mulia, jujur saja kalau verbalisa atau saksi yang tidak memahami aturan, kami tidak akan menanyakan pertanyaan yang semacam ini yang mulia. Tapi ini seorang kanit penyidik yang kami tahu itu di luar kepala, sehingga kami wajib menanyakan dalam persidangan ini. Tapi saksi menanyakan jawab bahwa memang kalau saksi mengatakan bahwa tidak ada, selesai. Itu aja. Saudara tarik kesimpulan berarti tidak ada. Itu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Kemudian saudara saksi verbalisme. Ketika saudara menandatangani berita acara pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa, apakah saudara saksi juga ketika itu berada di samping penyidik lain untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam berita acara ini, ataukah saksi hanya terima berita acara yang sudah diperiksa kemudian saudara tanda tangan? izin menjawab yang mulia. Jadi untuk pemeriksaan Ibu Eta diperiksa di samping kanan, penyidik saya di sini posisinya. Karena memang hubungan kita seperti itu, jadi diperiksa pun saya di situ. Jadi kalau bilang saya
Izin yang mulia, kami tidak berkesimpulan saksi tidak ada atau saksi tidak ikut. Kami menanyakan hal itu dan tinggal dijawab saja saksi bahwa siap saya ada. Itu aja kan, atau siap saya tidak ada. Karena ini kan menyangkut dengan apa yang ada di dalam berita acara. Pak saksi Siap. itu, Pak Kuasa. ya sampai kami menanyakan itu. Dan ini kan menyangkut dengan pidana, Bapak. Jadi pada saat itu Iya. perbalisan ada di situ ya. Siap ada yang mulia. Ada, ya itu kan cukup kan? Saksi ada di situ. Apakah saksi itu menanyakan atau ada menanyakan 1-2 pertanyaan terhadap setiap saksi atau terhadap saksi ini yang notabene sekarang sebagai terdakwa? Yang mulia. Jadi pertanyaan Pak Suruh, apakah saya ikut menanyakan? Jadi sesuai dengan aturan UU Pasal 7 saya sebagai penyidiknya berdasarkan SK Kapolda Sulut. Jadi ketika anak buah atau anggota penyidik pembantu saya menyatakan kanit ada yang mau ditambahkan atau kanit belum terpenuhi unsur ini, itu kan strategi kita. Kalau menurut saya sudah berarti oke, yang kau tanyakan sudah cukup. Seperti itu. Itu. Jadi saksi tidak menanyakan ya. Simpulannya saksi tidak Yang menanyakan. pasti kalau tidak menanyakan ada sebagian saya sempat tanya jawab dengan. Tapi saya lupa. Saksi lupa ya. Oke. Kami ingin tambahkan sedikit atau ingin komentari sedikit soal apa yang disampaikan oleh saksi tadi yang mulia. Menyangkut kenapa kami tidak melakukan pra-peradilan. Dalam komentar itu kami justru tanyakan kepada saksi saat ini. Kapan berita acara? Apakah setiap pemeriksaan itu berita acara diberikan kepada saksi untuk mengetahui bahwa ada penambahan pasal atau tidak ada penambahan pasal sehingga kami harus mengajukan penyidikan dan penetapan tersangka itu kapan kira-kira berkas perkara? Yang mulia. Jadi kalau kategori terdakwa waktu itu masih saksi, saya rasa tidak diatur dalam undang-undang, saya harus memberikan. Tidak diatur dalam undang-undang. Maksudnya kan ini apakah diberikan? Kemudian kedua, saat terjadi pemeriksaan bukan beliau-beliau ini yang ada di situ. Kemudian juga ketika kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka saat itu, di dalam PP itu jelas tersangka mengakui. Ada, silakan dilihat. Waktu itu kita sempat tanyakan capaian pasal itu ada di poin-poin, saya ingat itu. Jadi walaupun kita tidak mengejar pengakuan dari terdakwa sesuai pasal 184 kan, yang penting nanti kita buktikan. Ketika jaksa menyatakan sudah lengkap, itu tugas saya selesai dan kewajiban saya melakukan tahap 2. Kami tidak mempertanyakan ke arah itu, saksi. Kami mempertanyakan sejak kapan, karena kami juga mau mengajukan pra-peradilan itu seandainya mereka kan hak daripada seorang tersangka, itu kan semestinya ada alasan dasar yang kami pegang, ya tak? Tapi kalau itu tidak ada, tentu saja pertanyaan yang dikemukakan atau argumentasi yang dikemukakan, kenapa tidak mengajukan pra-peradilan? Kami jujur saja, kami raja pra-peradilan. Maaf ya, kami senantiasa akan siap untuk menegakkan hukum dengan mengawali pra-peradilan. Ketika kami mengikuti proses hukum yang ada pada tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan penetapan tersangka, itu menurut kami adalah aneh. Menurut kami, ya. Maka kami memang siap untuk maju pra-peradilan. Silakan Itu kami tidak mengajukan ini karena berkas perkaranya setelah kami berkonsultasi dengan ini, berkas perkara ya, semua proses verbal yang dilakukan itu hanya semata-mata menyangkut dengan pasal 167 begitu, 167 pada tingkat pendidikan. Dan kami juga jujur saja sudah ada beberapa informasi yang kami dapat dari unit setelah Bapak tinggalkan unit itu yang menyangkut dengan keterangan-keterangan ini ya. Nanti kami pertimbangkan apakah kami perlu ajukan atau kami perlu adukan itu, karena kami juga punya itu. Unitnya yang mulia
Untuk kami pertanyaan kami menyangkut dengan saksi verbalisme ini kebanyakan sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim tadi sejak awal, sehingga kami merasa pertanyaan kami cukup sampai. Awal mula verbalisasi jadi awal mulanya dari laporan dari Budi Gunawan Siap, Yang Mulia. penyerobotan tanah. Siap. Setelah gelar perkara jaksa setelah dilimpahkan P18 19, jaksa menyarankan supaya ditambah pasal 263 Namakan pasal lain. pasal lain. Tidak dibilang langsung 263 tapi pasal lain. Siap. Saudara saksi verbalisme, satu saja pertanyaan saya yang kelewatan tadi dan saya amankan belum ambil pertanyaan itu, jadi saya mau bertanya. Pada saat gelar perkara tersebut, sehingga putuskanlah pemasangan pasal 263, ya, setelah gelar perkara. Pertanyaannya, objek yang diduga dipalsukan itu berupa apa? Tadi kan ditanya oleh kuasa, penyidik tidak melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap pasal 263. Kan seperti yang sudah jelaskan, hanya yang satu lagi. Pertanyaan saya sekarang, karena saudara juga hadir pada saat gelar, yang diduga dipalsukan ini berupa apa ini? Bentuk barangnya ini, bendanya ini? Bisa saudara jawab? Bisa menjawab ya. Kalau saya tidak sudah sedikit lama, jadi kalau tidak salah itu ada surat yang mereka keluarkan, sehingga tidak waktu dilakukan eksekusi ada surat, dan surat itulah yang menjadi dasar kita sempat koordinasi di PM berkaitan untuk memverifikasi surat tersebut kalau tidak salah tahun 76 atau tahun 77. Baik, coba dibawa bukti-bukti surat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, ya, biar siapa tahu atau mana tahu saksi verbalisan melihat bisa tunjukkan kepada kami agar supaya nanti akan kami pertimbangkan apakah memang objek tersebut memang itu palsu kah atau tidak. Coba ditunjukkan bukti-bukti surat tersebut biar supaya dilihat. Ini ada kemarin juga sertifikat, ya. Ini saudara saksi lihat, dan saksi juga ikut dalam gelar. Saudara melihat di mana yang diduga objeknya itu palsu. Coba ya. Bisa ditunjukkan mana yang diduga itu. Ini yang Diduga masuk. Ini ya. Sama ya. Jadi inilah yang diduga palsu surat ini. Pada saat proses penyidikan, benar saya. Ini surat yang diduga palsu ini, apakah saudara sempat tanya ini surat yang pegang siapa ini atau dari mana ini disita? untuk surat ini kalau dari mana ingat saya ini kan yang digunakan Jadi dia dalam penguasaan dia ini. Nah, kemudian apakah sempat saksi tanya kepada tersangka atau terdakwa dalam perkara ini surat yang terbitan atau yang buat siapa? Saya sempat tanya. Ya, baik. Jadi saudara tidak sempat menanyakan kepada yang memegang bukti ini dalam hal ini terdakwa, siapa yang membuat ini surat? Sempat ya. Yang memang tidak ada cap-cap atau label-label instansi yang ada di surat ini, ya. Contoh kayak ini sertifikat. Ya. Nah, kalau ada ini masih dari kelurahan, tidak ada ya, polos saja. Tidak ada lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat ini.
Tapi menurut yang sudah ketahui ini dikuasai surat ini oleh tersangka. Silakan dulu. Jadi ya, saudara jadi ya, yang dikatakan itu diduga masuk oleh hasil gelar perkara. Kemudian pada saat gelar perkara tersebut ini dinyatakan diduga palsu karena apa? Bisa saudara jawab? Ini diduga palsu. Masuk ini gambar ini ke unsur palsu itu. Apakah saudara masih ingat pertimbangan Kalau dia yang saya ingat saya kalau tidak salah karena itu sudah digunakan. Mereka kan waktu itu kalau sesuai dengan awalnya ke lokasi. Jadi surat itu sudah digunakan. Karena waktu itu dibawa di penguasaan itu kan pas itu. Jadi menurut saudara saksi, saya sebagai penyidik, karena ini sudah digunakan oleh tersangka untuk memetakan bidang tanah itu berdasarkan ini bukti. Termasuk pemasangan baliho. Termasuk pemasangan baliho berdasarkan ini gambar ya. Jadi disitulah saksi verbalisan dan tim pada saat itu memutuskan ini juga palsu. Seperti itu ya. Nanti masing-masing menilai terhadap pandangan saksi. Karena di persidangan ini kita tidak berdebat, kita hanya meminta keterangan daripada saksi. Ya, karena itu sudah tugas dari saksi dan kita juga harus berterima kasih kepada saksi verbalisan yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke persidangan agar supaya membuat terang benerang perkara yang sedang penuntut umum dan sebelum dan majelis para. Ya. Mohon izin yang mulia, sebelum ditutup mohon izin satu saja yang mulia, selalu. Nah, ada hubungan dengan gambar yang saksi. Ketika saksi melakukan penyitaan itu yang diduga karena palsu ya gambar yang tadi sudah diduga, apakah ada perbandingan atau ada aslinya yang dapat diperbandingkan dengan, atau pertanyaan kami ini, apakah yang saksi sita itu adalah yang fotokopi atau asli? Atau adakah perbandingan, pertanyaan kedua, atau adakah perbandingan lain dengan gambar yang diduga palsu itu? Kalau berdasarkan perbandingan kita tidak ada pembandingan. Tidak ada pembandingan, ya itu tidak ada pembandingan. Tiga, tadi kan saksi bilang berkoordinasi dengan pihak pengadilan ya, Panitra dan ada salah satu pegawai, ya. Apakah kemudian sempat melihat berkas perkara itu ya? Kami bertanyakan, apakah di dalam berkas perkara itu gambar seperti itu ada terlampir atau tidak di dalam berkas yang ada di pengadilan? Jadi yang mulia, saya karena waktu itu dibawa cukup banyak dan di ruangan depan, jadi saya masih kurang ingat. Tapi setahu saya semua berkas itu ada di situ dan kita meminta tayangan aslinya kepada tersangka tapi tidak pernah dihadirkan. Oh, meminta ya? Iya. Gitu. Ya. Cukup yang ini. Sulu. Rodin Sulu Kumauna. Rodin Sulu Kumauna. Protein Sulu. Rodin Sulu Kumauna. Ya, baik. Bagaimana menuntut umum? Ya, terima kasih yang mulia terhadap kedua saksi tersebut. Pertama yang saksi atas nama Dharma Gunawan tidak didapatkan dihadirkan dalam Februari 92 tahun yang mulia. Sehingga Ada suratnya? nanti akan kami hadirkan. Ya, tapi kalau dihadirkan, majelis akan musyawarah apakah yang perlu dipaksa hadir atau dibacakan. Kalau ada keterangan saksi apa nanti majelis lihat kan. Terus yang Rodin Sulu itu bagaimana? Yang Provinsi Sulu Kemauan kami juga biasa sudah tidak tahu keberadaannya, sehingga kami juga tidak dapat hadirkan. Dan menurut juga kami biasa penuntut umum dengan fakta yang ada di sidang terhadap saksi yang kami hadirkan sudah cukup saksi-saksi yang kami hadirkan.
minggu depan bisa minta pertama surat keterangan saksi Dharma Gunawan itu bahwa sakit. Nah, terus kedua, Rob disuruh itu bahwa sudah tidak berada di tempat, mengetahui kelelahannya ya, supaya kita bisa menjadi musyawarah untuk mengambil kesimpulan gimana. Begitu kan dari satu Iya, begini yang mulia, untuk provinsi pemain pembangunan ini, jujur saja kami setiap saat lewat di Renggul itu orangnya ada. Justru itu kita minta ya, untuk Itu yang saya. kalau memang dia tidak berada di tempat, kita minta suratnya bahwa yang bersangkutan sudah tidak berada di situ, mengakui dari kelurahannya dia. Siap. Begitu ya? Kasih. Jadi penuntut umum ya, untuk dihadirkan minggu depan. Sidang berakhir dan akan dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda pemeriksaan 2 saksi. Dari Manado, tim melaporkan.